Hai guys, spotlight sedang diarahkan ke Bong token yang di airdrop tanggal 3 Januari kemarin. Siapa saja yang mendapatkannya? Apakah teman-teman mendapatkannya? Dan ada juga hasil FOMC minutes kemarin. Kira-kira The Fed masih hawkish atau mulai dovish? Ada juga technical analysis seperti yang teman-teman request, Cardano dan XRP. Nama saya Kalbi dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe. Kita akan melihat dulu Bitcoin di time frame daily-nya. RSI-nya ini sedang berusaha bertahan di atas 50, MACD masih mengarah ke atas, dan histogramnya juga masih dalam posisi hijau tua seperti ini. Close-nya itu cukup baik ya teman-teman. Close bisa candle hijau tebal seperti ini, namun hari ini dimulai dengan adanya penurunan. Saya masih menggunakan target yang ada di sini, dua kotak warna merah ini di harga 17.200-an dan di harga 17.500-an. Di time frame 4 jamnya, kemarin sempat terjadi penurunan setelah dia tertahan di harga 16.900 atau hampir 17.000 dan rejected dari sana turun ke daerah ini. Kalau kita lihat Fibonacci-nya turun ke daerah Fibonacci 50 dan hari ini dan kondisi sekarang ini masih membentuk pola, sepertinya pola bull flag ya teman-teman. Posisi RSI dan MACD masih tergolong bullish, meskipun sepertinya di time frame 1 jam ada crossover MACD ke bawah dan RSI juga sedang retest daerah 50. Menurut saya masih bisa ke daerah ini di 17.100 atau 17.200-an. Kita akan melihat bagaimana perkembangan selanjutnya. Sekarang saya akan menyajikan informasi technical analysis Cardano seperti request dari teman-teman. Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan di video kali ini, yaitu yang pertama, ada target imbalance untuk Cardano yang sedang pump sekarang ini, di targetnya itu di harga 0,84 dolar. Jadi kita lihat di sini ada candle merah besar ke bawah ini, ada daerah imbalance yang biasanya harus mereka harga atau candle itu sampai ke sana itu di 0,284. Saya ambil target daerah imbalance-nya itu sebenarnya adalah kotak ini, tetapi biasanya dia akan ke setengah daripada kotak ini, dan setengah daripada kotak ini adalah 0,284. Itu adalah target pertama untuk Cardano yang sedang melakukan pump ini, tetapi belum terlalu bullish. Cardano baru saja melakukan dead cross di time frame weekly-nya. Kalau kita lihat seperti ini, terjadi dead cross antara weekly moving average 50 dengan weekly moving average 100. Bisa jadi ini merupakan pertanda bahwa ini sudah bottom, bisa jadi juga ini merupakan pertanda bottom-nya sudah dekat ya teman-teman. Pola daripada Cardano sekarang adalah membentuk pola falling wedge, dan harus menembus 0,325 dolar agar bisa benar-benar bullish dan sekaligus juga keluar daripada pola falling wedge ini, dan sekaligus juga naik lebih tinggi dibandingkan top yang ada di sini. Ini daerahnya sekitar 0,33 ya, 0,33, katakanlah 0,33 untuk topnya tersebut agar bisa benar-benar bullish, dan kemudian dia akan melakukan retest, dan kalau misalnya retestnya berhasil, maka akan lebih bullish lagi. Jadi belum benar-benar bullish untuk Cardano. Cardano tidak boleh lewat low sebelumnya, yaitu di 0,239. Kalau lewat tembus ke bawah, maka dia bisa retest daerah yang lebih rendah lagi, yaitu 0,194 dan 0,168. Untuk volumenya sendiri tidak terlalu tinggi ya teman-teman, masih dalam posisi menurun. Oke, selanjutnya adalah harga XRP. Ada beberapa hal menarik yang saya dapatkan daripada XRP. Ini adalah candle mingguan. Candle mingguannya itu lumayan untuk minggu ini, bisa bertahan selama beberapa saat di atas daripada garis support warna merah ini. Kalau misalnya dia gagal bertahan di atas garis support warna merah ini, maka bisa ke daerah yang lebih bawah, karena selama beberapa minggu terakhir sejak Juni, sejak bottom di Juni, XRP tampaknya sangat respect sekali terhadap garis support warna merah ini. Jadi kalau di sini
jeblos ke bawah, maka dia bisa turun ke daerah yang lebih bawah lagi ke 0, mungkin ke 0,2 dolaran atau 0, belasan ya. Volume meningkat, ada buying pressure. Ini saya lihat, jadi sangat jelas sekali di sini volume itu meningkat di sini. Dead cross MA50 ke MA100. Ini ada dead cross MA50, MA100. Fraktalnya kalau kita lihat fraktal atau pola terdahulu pernah terjadi juga MA50 cross ke bawah daripada MA100, kuning cross yang biru ke bawah, dan ini menandakan adanya local bottom. Jadi seperti sekarang kemungkinan besar juga ini adalah local bottom. Bisa naik dulu, bisa jadi ada peluang tersebut. Dan dia naiknya sampai berapa? Dia naiknya itu sampai ke daerah MA100 ini yang warna biru. Jadi kita lihat ini menjadi daerah rejection untuk XRP di sini, dan pas sekali dengan di sini MA100 juga ada di sekitar daerah 0,49 dolar untuk MA100 daripada XRP. Pas sekali dengan supply zone yang sekarang untuk weekly supply zone-nya yaitu di daerah 0,457 dolar sampai ke 0,5 dolar. Jadi bisa ada potensi kenaikan sebesar 40% dari harga sekarang ke sana. Untuk kalau misalnya dia close ke bawah, maka akan bearish ya teman-teman. Asal Bitcoin tidak dump, maka dia bisa ke atas ini. Support kalau jebol bisa ke bawah lagi. Dan ada dead cross MA200 ke MA100 di pola sebelumnya. Kita melihat yang di sini, sekarang saya akan ubah ke sini. Ini ada MA200 yang warna merah cross ke bawah. Ini terjadi setelah XRP-nya itu melakukan bottom di sini di tahun 2020 Maret, yaitu COVID crash di sini. Dan setelah terjadi cross tersebut, semacam indikasi bahwa konfirmasi bottom sudah terjadi ya. Jadi kalau misalnya kita ikuti fraktal yang ada di sebelumnya, maka ketika MA200 ini itu mengcross ke bawah daripada MA yang 100, ini bisa menandakan bahwa sudah bottom. Jadi itu bisa menjadi semacam sinyal untuk kita membelinya. Jadi saya bisa beri kesimpulan untuk XRP dia hampir bottom ya teman-teman. Jadi ada kemungkinan sekarang juga sudah bottom di tanggal 13 Juni yang kemarin ini. Tapi saya juga tidak menutup kemungkinan adanya bottom yang selanjutnya karena ada bahaya dari grup Genesis, kepunyaan Barry Silbert, DCG, Genesis, dan apalagi satu perusahaan dia yang tampaknya insolvent dan harus membayar uang kepada Gemini karena Gemini memfasilitasi fasilitas earn kepada penggunanya itu dengan melalui jasa daripada Barry Silbert ini ya teman-teman. Jadi agak riskan sebenarnya untuk Bitcoin, dan kita melihat juga kalau The Fed itu masih hawkish. Kita sekarang akan baca berita dari The Fed ini. Oke, Fed ingin fleksibilitas ketika menaikkan suku bunga karena inflasi ini masih menjadi fokus utama dari mereka. Semua orang-orang di Federal Reserve, mereka setuju bahwa Bank Sentral Amerika Serikat ini seharusnya melambatkan kecepatan kenaikan daripada suku bunga. Jadi di awal-awal mereka menaikkan sebesar 0,75%, cukup tinggi, dan Desember lalu 0,5%. Jadi menurut saya nanti ketika kenaikan suku bunga lagi, itu kemungkinan besar 0,5% juga. Para pembuat peraturan masih fokus pada mengatur kecepatan peningkatan daripada harga-harga atau inflasi ya, yang bisa menjadi ancaman. Officer-officer di The Fed ini di bulan Desember memproyeksikan bahwa yang sekarang memproyeksikan suku bunganya yang sekarang suku bunganya itu adalah 4,25% sampai 4,5%, akan naik sampai sedikit di atas 5%, jadi mungkin 5,5
5%, 5,25% atau 5,5% di akhir tahun 2023. Jadi kemungkinan besar akan ada penghentian kenaikan suku bunga dan kemungkinan besar akan bertahan di daerah-daerah ini selama beberapa waktu. Jadi kita bisa lihat kalau ada penghentian pelambatan daripada kenaikan suku bunga yang pastinya akan memberikan nafas segar, angin yang segar kepada Bitcoin, kripto, dan juga saham. Menurut saya ini merupakan tanda bahwa kita sudah hampir dekat dengan bottom, masih ada peluang untuk terjadi bottom, jadi kita akan terus memantau apa yang dilakukan oleh The Fed ini. Dan tentu saja ada berita besar bagi teman-teman yang mendapatkan airdrop daripada token BONG ini, teman-teman bisa komentar di bawah. Karena apa teman-teman mendapatkannya, kita akan baca apa yang menjadi artikel ini. BONG, sebuah token meme yang dimodelkan terhadap Shiba Inu, itu launching tanggal 25 Desember, naik. Dan beberapa trader percaya bahwa jumlah trading volume daripada token ini akan berpotensi untuk meningkatkan harga daripada Solana. Berdasarkan website daripada project ini, BONG merupakan token anjing pertama di blockchain Solana. 50% dari semua tokennya itu di-airdropkan kepada pengguna Solana dengan tujuan untuk menghapus gaya-gaya toksik ala Alameda di tokenomics-nya. Airdrop-nya ini menghasilkan lebih dari 20 juta dolar dalam volume trading-nya. Ada hal yang menarik dari sini juga, di mana mereka memberikan lebih dari 999% bunga per tahun kepada orang-orang yang memberikan atau memprovide likuiditas BONG per SOL di dalam exchange ini. Kalau tidak salah ini adalah exchange Orca ya. Exchange Orca ini adalah exchange terdesentralisasi di blockchain Solana. Siapa saja yang mendapatkan token BONG ini? Pemegang NFT Solana, member-member DeFi, kolektor-kolektor art, dan developer-developer Solana. 50%-nya diberikan kepada komunitas Solana. Apa yang menjadi pendapat saya mengenai token ini? Menurut saya teman-teman harus berhati-hati, jangan FOMO beli di sini, kecuali teman-teman bisa benar-benar langsung take profit kalau misalnya terjadi kenaikan harga daripada token yang teman-teman beli. Ini sudah naik lebih dari 10 kali lipat kalau saya lihat harganya itu dari sejak awal tahun. Kalau saya lihat, jadi nolnya ada 6, sekarang nolnya ada 5 sekarang. Naik kayaknya lebih dari 20 kali lipat sepertinya. Ya betul, lebih dari bahkan lebih dari 40 kali lipat kalau saya lihat. Lebih dari 40 kali lipat. Jadi menurut saya ini sudah sangat besar sekali kenaikannya. Pasti akan ada orang-orang yang take profit, whale-whale yang take profit, atau siapapun itu. Untuk market cap-nya 200 juta, menurut saya harus dilihat dulu kegunaannya apa untuk BONG token ini. Apakah memang benar-benar berguna atau hanya sebagai koin yang dibuat oleh developer atau whale atau market maker untuk menarik uang-uang daripada nasabah, menjebak user-user atau pembeli-pembeli token yang baru lagi ya. Karena bunga 1000% API per tahun ini menurut saya agak mencurigakan. Tidak ada masalah dengan total supply-nya, dengan circulating supply-nya. Ini menunjukkan kalau ini sudah 50% yang di-airdropkan, yang sudah tersirkulasi. Jadi tinggal sisa 50% yang harus mereka isukan. Trading volume juga wajar saja karena lagi hype-hype-nya sedang diberitakan dan juga masuk ke trending di CoinGecko. Nomor 1 di sini BONG. Jadi wajar saja ini trading volumenya itu cukup banyak. Teman-teman harus hati-hati, ini kemungkinan sudah mulai puncak-puncaknya. Memang masih bisa naik, tetapi sudah tidak terlalu banyak potensi ke atasnya karena semua orang dalam posisi untung. Untungnya banyak ya teman-teman, untungnya. Ini lagi di puncak-puncaknya.
dan puncaknya itu di 487 atau minus 8,2%. Jadi lebih baik tidak membelinya menurut saya. Kalau teman-teman suka untuk hal koinnya, ya tunggu dia melandai dulu seperti ini baru beli ya. Ada di exchange mana? Ada di exchange decentralized exchange di Orca tersebut, dan teman-teman juga bisa dapatkan di Huobi ya dan Maxi. Teman-teman kalau misalnya mau mendaftar belum punya Huobi dan Maxi, teman-teman bisa menggunakan link yang akan saya taruh di deskripsi ya teman-teman, sebagai wujud untuk mendukung channel saya. Jadi secara analisa saya, analisa tokenomics, dan dari ininya juga APR-nya, menurut saya selling pressure-nya akan besar. Saya sendiri tidak mendapatkannya dan saya sendiri juga tidak akan membelinya juga karena resikonya cukup besar di saat-saat seperti ini. Nah, itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.